Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Saya percaya ibadah ini bukan ibadah biasa, bukan perkumpulan biasa, tetapi perkumpulan di mana Tuhan hadir dalam setiap hidup kita yang percaya, katakan amin. Apapun yang terjadi, kita andalkan Tuhan sebagai kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita satukan hati kita masuk hadirat Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Haleluya. Mari kita bawa hati kita masuk hadirat Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau memberi hati kami bagi-Mu. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku. Ini segenap hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Setiap pribadi datang di hadapan Tuhan, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita tidak sendiri. Ketika kita mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita, maka Tuhan yang mengambil alih segenap dan seluruh hidup kita. Apapun keadaanmu hari ini, serahkan segala khawatir kita kepada Tuhan dan berikan syukur hati kita hanya kepada-Nya. Menyenangkan hati Tuhan selama hidup kita ada. Dalam kerinduan kita hanya untuk dekat Tuhan saja. Yang mau katakan amin. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita sebagai doa kita dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku. Ya Allahku, aku hendak menikmati setiap hati kami, menikmati setiap pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyi
Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang kurenungkan. Inilah dalam setiap langkah kami, dalam setiap tindak laku kami Tuhan, kami mau selalu menyertakan ke dalam hidup kami Bapa. Kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena dengan segala hati akan kedua tangan sebagai pernyataan kita di hadapan Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena kedua tangan kita katakan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah kau menikmati setiap hati kami sore hari ini Tuhan. Biarlah kau mendengar setiap hati kami di hadapan-Mu. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka kami bersuka. Berikan hati kita di hadapan Tuhan. Kau menikmati setiap hati kami Tuhan. Haleluya.
Kami nggak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau, Tuhan. Biarlah kami menyertakan Engkau dalam setiap apa yang kami lakukan, Tuhan. Bawa kami untuk meninggikan sepanjang hari yang kami lalui. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau biarkan berselami tanpa surat. Awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku walau seribu lebah di sisi. Kau tetaplah Allah Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah. Walau 1000 lebah, walau 1000 lebah di sisimu, Kau Allah kami. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah. Mari kita sampai berdiri dengan sungguh katakan, walau 1000 lebah, walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus telah. Walau 1000 lebah, walau 1000 lebah di sisiku. Ini pernyataan kami bahwa Engkau Allah kekuatan kami. Penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus takkan ku goyah. Takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Haleluya. Amin. Mari kita sebelum duduk atau sebelum memuji nama Tuhan, kita akan mengadakan pengakuan iman rasuli bersama dengan segala orang kudus di segala tempat. Kita nyatakan pengakuan. Akan mengaku siapa? Yesus Tuhan dan Raja kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi anak kita. Mari kita memuji Tuhan. Karena kedahsyatan Allah yang dahsyat atas kita. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau lembah, lembah yang tinggi, gunung yang tinggi, kemuliaannya
Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung dari pula-pula, lentah-lentah, gunung-gunung. Allah dahsyat, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari naikkan pujian ini dari Allah sebagai pernyataan iman kita bagi Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, tinggi gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Bapak Ibu sekalian, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allah dahsyat. Dengan suara-suara yang dahsyat, katakan haleluya. Apapun yang terjadi, kita mau katakan bahwa Allah yang kita sembah Allah yang dahsyat. Amin. Tengok kiri kanan kita, katakan Allah kita dahsyat. Mari kita memuji Tuhan karena kedahsyatan Tuhan bagi kita semua. Amin. Mari kita bertepuk tangan kembali bersama-sama. Allah yang besar Tuhan. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar, mari datang kepadanya. Mari datang kepadanya, yang pencipta dunia, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, kata pujikan
diberikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kembali silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Minggu ini kita diberikan kesempatan kalau ada yang bersaksi, silakan. Buat waktunya, saat ini saya mau bersaksi di mana perjalanan kami kemarin, penyertaan Tuhan begitu besar bagi kami. Di mana pertama kami ketika tiba di Sydney, kami ditahan, barang makanan yang kami bawa itu ditahan. Dan waktu itu saya ada pesan rendang dan sebagainya. Di situ kita harus dikenakan sanksi, dicabut visanya, dikena denda, tapi pada saat itu petugas imigrasinya dibilang hari ini keberuntungan bagi kalian. Jadi makanannya itu diambil, cuma dikasih surat peringatan. Ya udah, akhirnya kami biarkan saja makanan ditahan daripada visanya dicabut, kena sanksi denda dan mungkin ada sanksi hukum lainnya. Dan perjalanan kami ketika di sini kami harus mengambil barang sendiri, pindah terminal dengan barang bawaan yang begitu banyak. Kami terpisah 2 bis. Jadi saya sama Alvaro dan Mikel, bapaknya sama Eka di bis yang berikutnya. Karena ternyata ribet, ternyata pergi ke Sydney itu ribet. Namun kami terkejar terkonek ya, bisa tiba di Canberra. Di sana kami dijemput. Ya puji Tuhan, Tuhan memberikan orang-orang yang baik untuk diberikan semua fasilitasnya, dijemput, diberikan pinjaman mobil, kami mendapatkan akomodasi yang nyaman, walaupun itu di apartemen karena lebih nyaman di apartemen daripada di hotel karena di sana hotelnya kecil-kecil. Kemudian kami selama di sana diberikan juga orang-orang, ada mahasiswa dari Indonesia yang mengantar kami sehingga segala kebutuhan Alvaro dapat kami cari dan terpenuhi semua. Kemudian kami ke Canberra, dari Canberra kami ke Sydney. Ke Sydney karena perjalanan cuma 3 jam, karena sudah selesai masih ada waktu. Akhirnya kami berangkat ke Sydney. Di tengah perjalanan Alvaro yang nyetir gantian sama papanya. Karena merasa itu jalan karena sepi lenggang. Papanya agak ngebut. Tiba-tiba di belakang ada polisi. Jadi setiap jalan itu ada tertulis area polisi. Di situ speednya harus disesuaikan. Jadi di sana tuh ada kecepatan yang 40, 80, 110, semua ada rambu-rambunya. Ternyata papanya waktu itu kecepatannya 125, polisinya dari belakang. Sirine. Terus saya bilang, ya udah baru kamu gantiin aja ke depan, kamu kan punya SIM internasional. Daripada ada apa-apanya. Tapi kan udah nggak bisa, Alvaro kan nggak bisa, mama gimana mau melangkah ke depan. Ya udah siap-siap aja. Jadi akhirnya ditahan terus jadi polisi sana itu langsung ada kamera digantung di dadanya. Dibilang kan kalian melanggar ini kecepatannya. Tapi lagi-lagi Tuhan itu luar biasa. Dia bilang hari itu hari keberuntungan bagi kalian. Banyak orang biasanya kalau di sana masih dikenakan sanksi. Dendanya berapa dolar lah itu dan sangat mahal. Karena ketika kami tiba di Sydney, ada keluarga di sana juga menyampaikan biasanya kena denda dan itu sangat mahal. Dan kami setibanya di Sydney juga di sana kami ditemani orang Indonesia, ada keluarga, ada teman yang jauh, kami bisa berkomunikasi dan di setiap kami pergi mereka selalu menemani. Puji Tuhan ya, sebelum kami berangkat, kami mendengar di sana cuaca itu hujan, di mana hujan terus, jadi disarankan membawa payung, mantel, jas hujan dan sebagainya. Namun saya berpikir sudahlah, kalau memang hujan di sana tinggal beli aja payung dan sebagainya. Ternyata di Canberra cuacanya itu sangat mendukung, bersahabat. Ke sini pun temannya Mbak Christine juga bilang, kalian kalau ke sini siap-siap jangan pakai sendal, harus sepatu, jas hujan dan payung. Tapi saya pikir ribet amat kalau dengan cuaca demikian, ya udah nanti sampai sana aja lagi kita beli. Ternyata penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ketika kami datang sehari sebelumnya itu hujan terus. Ketika kami datang selama di Sydney, cuaca bersahabat. Sampai kami pulang, sampai kami kembali ke Canberra, cuaca pun bersahabat. Sehari sebelumnya kami pulang baru hujan turun. Luar biasa. Mungkin hujan turun itu
suasana hati kami. Karena berat meninggalkan Alvaro, demikian juga Alvaro. Sehingga pada malam hari itu Alvaro sempat bilang gini, Mama, saya ini sesak napas kalau dingin, katanya gitu. Jadi saya bilang sama papanya, ya udah dia masih online, pulang aja. Nah, tapi papanya bilang enggak, dia harus tinggal. Dia harus dibiarkan di sini, dia harus mandiri, harus adaptasi. Sampai Alvaro tuh malam, dia pusing, Mama pijit kepala saya, katanya gitu. Dan saya merasa ya udahlah, saya mau pujuk papanya supaya udah Alvaro online, pulang aja, ngapain juga dia di sana sendiri. Yang penting udah lihat kampusnya, dia udah punya apartemen, barangnya udah disiapkan. Tapi papanya bilang, udah kamu gak boleh ikut terpengaruh dia, katanya gitu. Alvaro harus mandiri. Akhirnya ya udah, dengan terus saya doa, kita berdoa, sehingga ya udah memang kekuatan daripada Tuhan, sehingga Alvaro pun kuat, sampai kita pergi pun dia mengantarkan kami. Dan kami pergi diberikan cuaca yang baik. Dan ketika kami di sini kami jalan-jalan ke Brumotai itu, di antara ada keluarga. Hari itu kami mau melewati jalan setapak, tapi karena sudah ngambil dokumentasi, ya udahlah nggak usah ke situ. Pada saat itu ketika kami pulang, ada keluarga itu bercerita bahwa ada kecelakaan. Jadi ada yang jatuh karena itu jalan tebing, karena sebelumnya hujan, jadi tanahnya itu rawan, jadi longsor. 4 orang yang jatuh, 2 orang meninggal, 2-nya kritis. Jadi kami, ya puji Tuhan, semua penyertaan Tuhan, ketika kami pulang pun diberikan kelancaran, walaupun kami sempat 2 jam di imigrasi itu ngantri, karena itu kurang lebih 5 kilo, kami harus mondar mandir di 5 jalur. Di 5 jalur karena memang membludak ratusan orang, mungkin karena weekend dan libur jadi banyak. Namun pesawat yang harus kami tumpangi ternyata tidak pergi, mereka standby. Sampai saya juga was-was, ini kalau kita tercancel gimana, ini kan harus lagi nyari tiket lagi. Ternyata maskapainya mereka standby karena memang mereka juga mengikuti perkembangan. Jadi banyak yang tertunda karena imigrasi. Walaupun pada saat imigrasi itu juga kami terpisah. Di sana sekarang sistemnya imigrasi itu tidak manual, jadi kita masukin paspor kita di kamera langsung jalan. Saat itu saya tembus sama Mikel, Eka sama papanya nggak tembus, itu harus jadi manual, nunggu lagi. Jadi penyertaan Tuhan memang luar biasa. Walaupun bagasi kami tertinggal di Singapura, belum sampai sekarang, namun lagi masih diurus karena kemarin terkendala imigrasi itu yang membuat kita terhambat. Bagasi mungkin malam ini baru sampai. Mungkin itu yang bisa saya saksikan, penyertaan Tuhan luar biasa, diberikan kelancaran, cuaca yang bersahabat sampai kita pulang dalam keadaan sehat. Dan Alvaro pun di sana dia sudah seperti biasa, tapi kami dan sampai dengan saat ini Alvaro lagi ibadah juga. Kita ibadah video call, dia juga mengikuti. Demikian kesaksian kami yang mendapatkan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami kemarin. Apapun yang kita alami dan kita nyatakan di hadapan Tuhan, di hadapan kita semua. Sekali lagi, ada yang mau bersaksi? Ada. Oh begitu. Shalom. Kesaksian saya lewat pujian aja ya. Bisa punya kita. Di surga dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, ujian ini dulu sama sepupu di sekolah kita. Nah, kita biasa doa bapak kami, terus pesan opa, saya punya opa, sebelum tutup mata dia kasih wasiat, cucu-cucu anak-anaknya dikasih wasiat, suruh pegang tangan, dia bilang ini doa bapak kami. Puji Tuhan, ini saya bikin sama sepupu saya, jadi aransemennya beda-beda sendiri. Ada yang di Katolik kan, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Ini kita nyari-nyari kode sendiri, puji Tuhan bisa sampai seperti ini semua karena Tuhan. Biarlah pujian saya bawakan jadi pujian dari Tuhan. Terima kasih. Oh Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang penuh kasih. Ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka dosa pun kita ampuni. Apapun yang terjadi hari-hari ini, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berseru pada sore hari ini Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Dan rinduan kami hanya ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dekat kasih
semua yang terdekat sekali yang ku mau Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari naikkan terus diri sampai doa kita di hadapan Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuh. Walau dunia melihat rupa, walau dunia melihat rupa, Engkau melihat hati kami Tuhan. Namun Kau memandang sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku. Mari kita pakai berdiri. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari Bapak Ibu sendiri katakan hanya dekat. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Benar Tuhan, hanya dekat Engkau saja jiwa kami tenang. Engkau mengerti dengan sepenuh hati kami. Dengan sepenuh, walau dunia melihat rupa, Engkau Allah yang Engkau melihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Sampai kedalaman. Mari bersama-sama katakan Tuhan. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku. Kau melebihi semua yang terdekat sekali. Tuhan, ini yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi angkat kedua tangan.
Biarlah hari ini Tuhan, kehidupan-Mu memancar dalam kehidupan kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, biarlah pancaran kasih-Mu yang ada di dalam hidup kami ini, biarlah boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami. Engkau tahu, Kau melihat kedalaman hati kami. Biarlah kami semua diubahkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat diberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami semua dididik dalam kebenaran-Mu. Biarlah kami boleh menerima pengajaran-Mu pada sore menjelang malam ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa ya, 2 minggu, udah kayak 2 tahun Pak ya, luar biasa. Begitu mengangankan ya, ibadah di tempat ini ya. Siapa yang kangen ibadah di tempat ini? Bisa lambaikan tangan, haleluya. Kangen bukan karena yang lain, tapi karena hadirat Tuhan, amin. Ya, hadirat Tuhan itu yang mengubahkan kita. Saya bersyukur, saya pikir tadi main gitar jelmaan Tuhan Yesus ya. Luar biasa. Doa Bapak kami. Ada bagian yang akan saya sampaikan di hal belakangan ya. Tetapi pikir menjelang masa pasca ini, biarlah kita mempersiapkan diri ya. Kita boleh mengingat akan pengorbanan Kristus di Kalvari. Nah, hari ini saya mau bicara tentang satu hal yang memang saya pribadi sedang belajar ya, belajar. Saya suka kata-kata Pak Bir, proses, hidup ini diproses. Saya mau sampaikan satu poin atau satu tema, mari kita buka bersama-sama. Judul hamba saya pengendalian emosi. Ya. Dalam sebulan 2 bulan ini memang betul-betul harus kita benar-benar menghidupi kebenaran firman. Ya. Saya belajar. Apa yang saya sampaikan ini karena bagian dari pelajaran yang saya alami. Oke, subtemanya adalah agar kita mulai mengenal batu kerikil. Ya, batu kerikil yang konteksnya adalah emosi kita dan minta Tuhan mengubah sesuai karakter Kristus. Ya. Dan yang kedua kita belajar teladan Kristus. Kalau lihat kehidupan kita rata-rata waktu banyak bolongnya, banyak celahnya, banyak hal yang perlu diproses. Tapi teladan kita adalah Kristus. Hari ini kita bicara tentang emosi, mengontrol emosi, pengendalian emosi. Dan secara umum ada 6 jenis utama emosi. Secara umum ya. Saya nggak gambarkan lebih lanjut. Nggak, ini yang saya tahu. Yang kadang-kadang rata-rata kita bergumul dalam konteks 6 ini ya. Yang pertama kita lihat ya kemarahan atau amarah. Ya. Ini beda dengan marah. Nanti saya lebih jelas lagi. Tapi emosi kemarahan itu bisa menjadi batu kerikil yang akhirnya bisa membuat kita jatuh hanya karena kita tidak kontrol akan emosi. Saya bingung kenapa Tuhan suruh saya bicara hal ini. Tapi saya percaya ini yang Tuhan mau. Saya hamba Tuhan. Saya harus sampaikan apa yang Tuhan mau. Kemarahan. Dan ketika saya mempersiapkan ini, saya memikirkan betul. Kemarahan itu bukan dari yang tua aja yang marah-marah. Enggak, anak kecil pun sekarang udah marah-marah. Mau saya jauh-jauh. Ponakan saya handphone dicas aja mau cepat-cepat supaya langsung dia lanjut lagi sesi keduanya. Cas lagi, lanjut cepat lagi sesi ketiga. Terus terlambat dikit aja. Jadi kemarahan itu sudah mau wabah. Dan bukan saja untuk orang-orang yang bekerja ataupun yang tidak bekerja, semua mengalami emosi yang bisa meningkat. Yang kedua, kesombongan, emosi utama ya. Setiap orang memiliki hal ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, 6 emosi ini ada dalam kehidupan kita. Tinggal durasinya, tinggal kapasitasnya ya.
Jadi ada yang kalau dihilang 100% sampai mati tidak akan hilang. Ya. Cuma kita mengontrol itu supaya kita serahkan ke bawah kekisahan Yesus. Ya. Karena itulah penyangkalan diri kita. Maka kita berkata, Matius pasal yang 9 dikatakan, kalau kau mau mengikut aku, engkau harus sangkal dirimu, pikul salibmu, baru ikut aku. Terbalik ya, gereja hari-hari ini, kalau ada orang, wah kamu bagus, perpuluhannya besar, ikut aku. Terbalik. Ya. Padahal Yesus minta sangkal diri dulu, pikul salibmu, baru ikut. Nah, hari-hari ini mari kita belajar untuk karakter kita, belajar untuk terus bertumbuh di dalam karakter Kristus. Semua sama-sama belajar. Yang ketiga, tertekan. Tadi sedikit Ibu Herti menceritakan tentang kondisi tertekan, karena situasi pas berpisah dengan anak yang dikasihi, Pak juga yang ngalamin, tentu nggak enak, tapi itu emosi. Dan puji Tuhan menang terhadap emosi. Ya. Akhirnya lebih memikirkan hal-hal yang lebih baik, yang lebih mulia di depannya. Yang keempat, ketakutan. Bapak Ibu Saudara bisa catat, ketakutan. Hari-hari ini banyak orang ketakutan itu kayak semacam wabah ya. Wah, takut BBM naik, takut nggak bisa makan, takut apa, takut segala macam. Ke kanan takut, ke kiri takut, ke depan apalagi. Semua takut. Tetapi di dalam situasi ini mari kita andalkan Tuhan dalam hal mengontrol semua itu. Yang kelima, rasa bersalah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang hidupnya tidak bisa lepas dari rasa bersalahnya. Ini ada masalah. Dan ini harus bisa diberikan kontrol kuat dalam hidup kita. Supaya rasa bersalah itu kita serahkan sama Tuhan dan damai sejahtera Tuhan turun untuk mengatasi rasa bersalah itu. Yang terakhir, kekhawatiran. Wow, ini kekhawatiran sama ketakutan adik kakak ya. Tapi ini yang terjadi. Kita mengalami kekhawatiran karena emosi itu seringkali dikendalikan oleh keadaan situasi yang ada. Kita punya mata, punya indera, sehingga kita merasa bahwa wah saya nggak punya kemampuan ini. Timbullah kekhawatiran. Next. Ya, ada 4 reaksi yang salah yang bisa menyulut kemarahan. Hari ini saya cuma topik satu ya, yang utama yaitu kemarahan. Karena bagi saya pribadi, saya bergumul dalam hal ini. Ya. Itu sebabnya saya membagikan apa yang saya sedang pelajari. Ya. Saya sedang kontrol terus supaya saya bisa belajar menjadi serupa dan segala dengan Kristus. Kemarahan itu seperti singa yang mengaum-ngaum ya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada badai, bisa marah. Ya. 4 reaksi salah yang menyulut kemarahan. Yang pertama, pemikiran yang salah. Nah ini banyak ya. Kita nggak dengar kabar berita yang benar, tiba-tiba wah, terima info yang salah, langsung mikir salah, emosi. Padahal sebenarnya belum tentu info tersebut benar. Pemikiran yang salah ini bisa menyebabkan atau menyulut kemarahan kita. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sama-sama manusia yang diubahkan oleh Tuhan. Kita benar-benar harus memahami, menyadari bahwa setiap info atau informasi yang masuk, pemikiran itu harus kita kontrol. Supaya apa? Supaya kita tidak salah atau tersulut emosi kemarahan kita. Yang berikutnya, yang kedua, kata-kata yang salah. Ya, kita baca firman Tuhan, Amsal 15 ayat 1. Saya minta ya, Ando. Amsal 15 ayat 1. Ya, silakan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amin. Kata-kata yang salah. Jadi kalau kita emosi, seringkali kata-kata kita tidak terkontrol, kata-kata kita pedas sehingga membangkitkan marah atau amarah. Bahasa aslinya itu amarah, kebencian. Jadi kalau kita ngomong kasar, orang langsung kasar gitu bicara, yang dibilang membangkitkan amarah.
Jadi orang membalik ya, balik. Bahasa aslinya seperti itu. Perkataan yang pedas yang membangkitkan amarah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita yang sudah ibadah, apalagi ibadah kita sudah 1 tahun ya, atau minggu depan ya, kalau Tuhan kehendaki kita akan rayakan setahun ibadah kita. Biarlah di dalam ibadah kita, boleh kita ada yang diubahkan, amin. Ya, kita kalau dibilang harus sempurna selama hidup di dalam dunia ini, kita terus bertumbuh, ya. Kita harus terus bertumbuh. Tetapi di dalam Kristus, Tuhan sudah kasih gambaran, Tuhan sudah kasih teladan. Kata-katanya Tuhan Yesus itu lemah lembut dan membangkitkan. Kadang-kadang dia tegas untuk satu hal yang harus diajarkan. Yang berikutnya, next. Tindakan yang salah. Hal yang ketiga yang bisa menyulitkan kemarahan adalah tindakan yang salah. Amsal 14 ayat 18. Silakan, Carol. Amsal 14 ayat 18. Ya. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Amin. Kita berkata orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Penuhilah pikiran kita dengan pengetahuan supaya apa? Supaya tindakan kita benar. Ya, kita ada hikmah untuk kita melangkah satu langkah demi langkah berikutnya. Ingat baik-baik hidup kita di dalam Kristus, biar kita tidak mempermalukan nama Tuhan. Ya. Berikutnya, next. Nah, yang terakhir ini penekanan yang salah. Jadi kalau sampai tersulut emosi, tersulut amarahnya, biasanya ada yang penekanan yang salah. Orang sudah diam-diam, tiba-tiba ditekan terus. Tinggal tunggu waktunya, dia pasti meledak. Itu sebabnya kita pun harus kontrol. Kalau kita sudah terlampau menekan, biar kita jangan. Kita harus kenakan belas kasihan Tuhan. Amin. Pandang orang tersebut adalah kekasih Tuhan. Jiwa-jiwa yang melihat teladan Kristus dalam hidup kita. Saya belajar ini nggak jauh-jauh. Saya belajar dari keluarga dekat ya. Kalau orang lain mungkin gampang ya. Tapi kalau keluarga dekat yang memproses situasi ini, wow, berat. Tetapi bersyukur pada Tuhan, saya dapatkan kebenaran ini. Ya. Saya harus punya cara untuk bisa tidak hidup dalam tekanan ya. Dalam satu masa, satu situasi, keadaan bisa menekan, tapi kita bersyukur pada Tuhan karena kebenaran firman mengubahkan cara berpikir kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, janganlah kita menjadi seorang yang suka menekan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ketika kau mengalami tekanan, lari kepada Kristus, karena Dia pembebas sejati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini situasi yang terjadi bahwa ini yang bisa menyulut amarah di dalam hati orang lain. Bahkan Yesus sendiri pun, Dia menyatakan, kalau engkau mempersembahkan korban di hadapan Tuhan dan engkau mengingat salah satu hal di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu. Pergi berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan korban. Wow, luar biasa. Jadi benar-benar Tuhan memberikan teladan supaya kita hidup ini penyembahan dari hati, penyembahan yang mengalir untuk menyembah Tuhan dari hati yang mengasihi Tuhan. Oke. Next. Ya, ini cerita orang yang saya ambil, ada tanggalnya, Kompas, tanggal 6 April 2002. Seorang pemuda memukuli pacar, ya pacar memukul ayah tiri dari kekasihnya. Baru jadi pacar udah pukulin ayah tiri, ya sampai babak belur. Akhirnya dia masuk ke kantor polisi ya, berurusan dengan pihak berwajib. Hanya karena ditegur saat apel. Sebenarnya situasi ini hanya reaksi atau hanya tinggal tunggu waktu dari semua yang ada di dalam dirinya. Amin. Itu sebabnya malam ini kita harus memahami, menyadari, jangan sampai kerikil itu membuat kita terjatuh. Next. Ya, kita masuk dalam 5 langkah untuk menangani kemarahan. Kita harus menangani kemarahan kita. Amin. Kayaknya
Di sini nggak ada yang marah ya, amin. Haleluya. Semua lemah lembut, rendah hati ya. Amin. Puji Tuhan. Ini hanya firman yang saya sampaikan buat pribadi-pribadi yang merasa, oh ya Tuhan, saya butuh diubahkan Tuhan. Dan 5 langkah untuk menangani kemarahan. Yang pertama, next. Dikatakan apa? Kita harus merenungkan sebelum menjawab. Coba baca Amsal 17 ayat yang ke-14. Saya minta tolong. Ya, silakan Amsal 17 ayat 14. Amsal 17 ayat 14. Ya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi Amsal 17 ayat 14. Sorry. Amsal 17 ayat 14, betul. 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 Oke, memulai pertengkaran ya. Amsal 17 ayat 14. Amsal 17 ayat 14. Oke. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Amin. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini peringatan kebenaran dari firman. Ya. Alkitab berkata, jadi kita harus undur sebelum perbantahan dimulai. Amin. Alkitab berkata, memulai pertengkaran itu seperti membuka pintu air. Kalau sudah dibuka, oh sudah. Semua limpahan kotoran semua kena. Dan susah untuk dibendung. Itu sebabnya mari kita belajar untuk menguasai diri. Yang berikutnya, jadi kita merenungkan sebelum menjawab. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, kita renungkan dulu nih. Nggak langsung jawab, nggak usah langsung mikir. Apa mikir dulu deh, sebelum bertindak. Selanjutnya, mengabaikan perselisihan paham yang sepele. Ya, Amsal 19 ayat yang 11. Silakan baca, Amsal 19 ayat 11. Amsal 19 ayat 11. Ya. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Amin. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berkata dengan jelas, engkau dipuji oleh karena engkau memaafkan pelanggaran. Kita berkata panjang sabar ya, itu menentukan akal budi seseorang. Jadi orang punya akal budi bukan karena hanya cerdas saja, tapi juga dia bisa panjang sabar dalam melihat situasi keadaan. Amsal 19 ayat 11 ya. Karena memaafkan pelanggaran, orang tersebut dipuji. Yang berikutnya, ya, belajar mengendalikan lidah. Amsal 25 ayat 11, monggo. Amsal 25 ayat yang ke-11. Ya, silakan. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggiran perak. Di pinggiran perak, betul. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggiran perak. Jadi kalau orang bicara tepat waktu, ya, pembicaraan berbobot dan ada isinya, memberkati orang, pasti orang menerimanya akan bersukacita. Harus tepat untuk mengendalikan lidah kita. Enggak emosi langsung ngomong, ya, enggak. Tetapi biarlah kita belajar. Saya pun belajar. Ya, yang sulit adalah, makanya kita berkata begini, musuh orang adalah orang rumahnya. Ya, yang paling rumit adalah karena musuh kita orang yang terdekat kita, yang bisa memukul kita. Next, belajar mengendalikan lidah. Yang keempat, membina hubungan dengan bijaksana. Ya, kita berkata untuk kita bisa menangani bagaimana sulutan emosi amarah kita, mari yang kelima adalah membina hubungan dengan bijaksana. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Next, silakan baca. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Ya. Jangan berteman dengan orang yang lekas besar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Iya, puji Tuhan. Dulu teman saya punya teman orangnya tukang marah-marah. 1-2 kali nggak masalah, lama-lama bikin malas juga ya. Tapi itu kejadian, itu kenyataan. Dan kita berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas besar dan bergaul dengan orang pemarah. Karena kita yang akan ketempuhan. Dan jangan sampai kita adalah seorang pemarah tersebut. Ya, kita harus benar-benar belajar meneduhkan hati kita.
Bahasa aslinya itu kita memaku diri kita menyalibkan diri kita. Ya, saya bicara ini karena saya ngalamin ya, kesel ya, atau apa benar kita benar, tapi Alkitab berkata jangan marah. Ya. Selanjutnya, nah ini yang lucunya, Tuhan berbicara kepada saya bahwa ketika hal ini disampaikan, kita sedang mempersiapkan Jumat Agung atau perjalanan Yesus menuju salib. Ya. Next, kita lihat di sini bahwa Yesus itu benar-benar adalah orang yang berkuasa atas segala sesuatunya, karena dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Tampilkan, ya. Oh sorry. Ya, yang kelima, akhiri kemarahan dengan cepat. Iya, akhiri kemarahan dengan cepat. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Coba bantu saya bicara. Efesus 4 ayat 26 Efesus 4 sampai 27. ayat Silakan. 26 sampai 27. Iya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Ini batasannya ya. Batasan kalau kita emosi, kita kesal, itu sebelum matahari terbenam harus diselesaikan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan mau kita tidur, kita melepas lelah, kita benar-benar bangun dalam posisi kemenangan atau posisi yang diberkati Tuhan. Kita harus akhiri kemarahan dengan cepat, ya, supaya selesai di hadapan Tuhan dan kita mengalami berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak tertunda dalam hidup kita. Jangan sampai beri kesempatan kepada iblis, ya, karena kita tahu apa maunya iblis buat hidup kita, yaitu kehancuran hidup kita. Next, kita lihat bagaimana pengorbanan Yesus. Yesus satu pribadi yang luar biasa, tetapi dia mengalami seperti ini. Ya, Alkitab berkata dengan jelas sekali, Yesus harus mengalami situasi yang membuat dia bisa memberontak sebenarnya. Ya. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-53, Yesus sampai berkata demikian. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Wow. Dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 53 sampai Yesus sampaikan, apa kamu nggak tahu kalau saya itu bisa memerintahkan malaikat untuk menghanguskan semua itu, mempercepat semua proses. Tetapi yang Yesus lakukan tidak. Dia mau menyelesaikan segala sesuatunya, mengontrol emosinya, mengontrol semua kendali dalam hidupnya untuk menyelesaikan rencana Bapa dalam keberadaan, dalam kehidupan. Amin. Ini contoh di mana kita menjelang masuk dalam minggu-minggu kesengsaraan, di mana minggu depan kita akan memperingati, ya, bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus itu mengorbankan dirinya untuk memenuhi kehendak Bapa. Kehendak yang paling sempurna dalam hidup setiap kita orang percaya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tetapi dia adalah teladan buat hidup kita. Dia yang tidak berdosa menjadi orang yang berdosa karena kita. Ya. Dia tidak salah dijadikan bersalah karena kita. Dia berkata sebenarnya saya bisa lawan itu semua, saya bisa lenyapkan semua dalam sekejap. Tapi tidak saya lakukan. Saya kontrol emosi saya supaya sampai kehendak Bapa sempurna dalam dirinya. Wow. Saya mempersiapkan apa yang saya sampaikan ini. Saya sempat putar ini Passion of the Christ. Ya. Wah, saya bilang luar biasa. Betapa Tuhan memberikan gambaran. Ini hanya gambaran aja ya. Ya, gambaran dari film. Tetapi kalau sesungguhnya ya mungkin hampir mendekati. Dan kita melihat seorang yang penuh power, seorang yang penuh kuasa, begitu mau menghinakan dirinya gitu ya. Kalau aslinya dia tidak berpakaian ya. Jadi betul-betul dia dipermalukan ya. Hanya pakai ya sempaknya ya. Tapi intinya adalah bahwa Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kau marah sama orang, ya, seberapa besar dosa orang tersebut dalam hidupmu, sehingga kau tidak mau mengampuni orang tersebut.
Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan ke depannya, sebelum masuk dalam minggu kesengsaraan, kita memperingati di mana Kristus mati buat dosa-dosa kita. Biarlah kita belajar untuk menghargai pengorbanannya. Seorang yang sanggup melakukan segala perkara menjadi nothing, tidak apa-apa, tidak jadi apa-apa untuk saudara saya. Kasihnya besar ya, kasihnya besar, kasihnya luar biasa. Jawaban dalam hidup kita diselesaikan oleh Yesus. Malam ini cuma dua hal yang terjadi. Mari kita yang masih terus bergumul sama emosi kita, yang masih terus bergumul sama segala macam itu, baik itu kemarahan, ketakutan, segala macam. Mari kita serahkan sama Tuhan. Benar-benar kita menyerah sama Tuhan. Apalagi kalau ada orang yang benar-benar, termasuk saya orang yang temperamental juga. Tapi hari ini ketika saya mempersiapkan kebenaran ini, saya menyadari bahwa saya perlu diubah oleh Tuhan. Amin. Kita semua perlu diubah oleh Tuhan. Next. Nah ini dia. Saya bilang kemarin sama Pak Bayu, Pak tolong terakhir ini ya, saya sampaikan ya. Pak Bayu tanya, kok ini Pak? Iya. Karena di tempat inilah the end of the world. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan yang ada di tempat ini, kalau kau sudah ada di dalam ini, sudah terlambat untuk bertobat. Terlambat untuk mengampuni orang. Segala sesuatu yang terlambat. Tempat ini sudah selesai. Itu sebabnya kalau masih dikatakan hari ini di mana kau masih menyimpan kesalahan sama orang, hari ini kalau kau masih menjadi orang yang menyesali orang lain, engkau harus melepaskan pengampunan. Hari ini juga engkau harus memberikan maaf kepada orang lain. Engkau harus memberikan melepaskan pengampunan. Dan engkau harus minta, Tuhan tolong ampunkan aku, untuk Tuhan ubahkan aku. Menyambut minggu Paskah ini, ya, minggu kesengsaraan, kita mendapatkan contoh yang luar biasa dari Kristus. Kristus teladan yang luar biasa. Dia seorang yang luar biasa, mau menjadi sesuatu yang kosong untuk saudara dan saya. Tuhan memberkati. Saya undang untuk bagi berdiri. Lagu yang salibmu ku hidup, benar Tuhan, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup Bapak Ibu Saudara bisa tenang. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya nggak tahu seberapa dalam kau sudah bergumul dengan emosi-emosi di dalam dirimu. Tapi malam ini kebenaran firman Tuhan berbicara kepada setiap kita. Kita hanya butuh salib Tuhan. Kita butuh kekuatan Tuhan. Yesus. Semua turunkan kepala. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang megah, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Semua sama di depan Tuhan. Untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu, yang Allah beri akan menyembah-Mu. Amin. Mari berikan waktu-Mu, ya Tuhan. Amin. Engkau yang berkuasa.
bisa Tuhan ubahkan. Dengarkan kebenarannya. Setiap orang bisa berubah. Tuhan sanggup mengubah hidupmu dan hidupku. Yesus jadi jaminan hidup kita pasti diubah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang ada sekarang. Saya cuma tantang hanya berapa menit ke depan. Kalau kau masih, yang pertama kau menyimpan kebencian di hatimu terhadap orang lain, dan kau susah untuk mengampuni, taruh tanganmu di dadamu, taruh tangan kananmu di dadamu, dan katakan, Tuhan, aku butuh kekuatanmu untuk aku mengampuni. Bapa, mari Roh Kudus dari depan ke belakang mengalir. Yang kedua, kalau kau termasuk orang yang susah untuk mengendalikan amarahmu, mari taruh tangan kananmu juga di dadamu dan katakan, Tuhan, aku gak sanggup. Apapun bentuk emosi di dalam batinmu yang mencegah engkau, malam ini Tuhan mau kau dilepaskan dalam nama Yesus. Oh, yang tak kasih Yesus. Oh, Yesus, kehadiranmu kami butuhkan. Karena salibmu, benar Tuhan. Benar Tuhan. Benar salibmu. Benar salib Tuhan. Benar salib Tuhan. Benar salib Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali katakan, karena salibmu. Amin. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita butuh mujizat Tuhan. Mujizat yang mengubah karakter kita, mujizat yang mengubah emosi kita. Kita butuh salib Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita, yang sanggup mengubah segala sesuatu yang membuat kita terikat. Yang membuat mari semuanya, sembah Tuhan, sembahnya Yesus. Kami memandang salib Tuhan, kami memandang salib Tuhan, kami memandang salib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memandang salib-Mu. Anak Kau tak tahu siapa kami, Tuhan. Saya minta semua tenang. Biarkan Roh Kudus mengalir dalam Tuhan. Ini waktu di mana kau berurusan pribadi dengan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menyatakan kebenaran dan melepaskan berkat bagi setiap yang membutuhkan jamaah Tuhan. Bapak Ibu Saudara butuh mujizat Tuhan. Saya butuh mujizat Tuhan. Tanpa mujizat Tuhan, hidup kita tidak bisa berubah. Mungkin dunia mengatakan engkau tidak bisa berubah, tetapi pandang salib Tuhan. Di salib itulah engkau bisa berubahkan oleh Tuhan. Yesus, 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 Yesus.
tanganmu di dadamu yang butuh pertolongan Tuhan. Apapun emosi yang mengendalikan hidupmu, mari mulai kontrol itu, kendalikan itu, dan serahkan di bawah kaki salib Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Jamah kuasamu menjamah satu persatu. Semua tutup mata, semua tutup mata. Saya minta dengan hormat untuk tidak ada melihat kanan kiri. Ini menentukan, ini menentukan. Sebelum kita ada di tempat yang terakhir, di tempat the end of the world, sebelum kita ada di tempat di mana hanya ada nisan putih, disitulah tidak ada pertobatan lagi. Disitulah akhir hidup kita, visi kita berakhir, karakter kita yang belum diubahkan berakhir di sana. Terus sebabnya malam ini kesempatan, glory yang terkasih, rendah hati dalam. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dadanya Tuhan. Kami semua tertutup mata kami Tuhan, tetapi matamu yang melihat setiap kami, yang rendah hati untuk mohon belas kasihan-Mu. Kami tidak mampu untuk mengampuni sesama kami yang berbuat jahat di dalam hidup kami. Kami tidak mampu membalas apapun yang mereka kerjakan karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Tapi kami seringkali mengalami kebencian Tuhan. Kami mengalami perasaan kesal Tuhan. Itu sebabnya kami butuh kekuatan dari Roh Kudus. Mampukan kami. Salib-Mu Tuhan, itu jawaban bagi hidup kami. Mampukan kami untuk kami melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang bersalah pada kami. Sama seperti doamu Tuhan. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa contoh teladan daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk teladan-Mu. Mampukan setiap kami juga Tuhan, orang-orang yang terus bergumul dengan emosi kami, dengan kemarahan kami. Bapa, kami mau diubahkan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, sekalipun dunia menganggap kami tidak bisa berubah, tetapi di dalam Yesus kami ada jawaban yang pasti. Kami pasti bisa berubah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah mereka semua. Di dalam nama Yesus, tangkap setiap hati yang merendahkan hatinya, menaruh tangannya di dadanya, karena dia butuh salib Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, meteraikan Tuhan, meteraikan Tuhan. Salib mengalir dalam hidup setiap kami, sehingga berkat di mana Tuhan mati di kayu salib, berkat di mana Tuhan mengalami kasih karunia untuk tercurah di tempat ini Tuhan. Berkat itu mengalir membebaskan kami, berkat itu melepaskan hidup kami. Dalam nama Yesus, lepaskan hidup kami dari keterikatan, kebencian, keterikatan, kekesalan. Dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kau dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang ditaruh di dadanya Tuhan. Berkati mereka semua dalam berkat nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan berkat, selalu duduk. Puji Tuhan, bahwa hari ini kita ada karena Tuhan. Setiap kita butuh Tuhan, dan hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Manusia tidak ada satupun yang dapat mengubah manusia. Tetapi ketika kita mau Tuhan mengubah, biarlah kelembutan hati itu terjadi atas hidup kita. Yang mau katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Saya undang Pak Wena untuk berdoa syafaat. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu.
Tuhan, bikin mata Tuhan, permata Tuhan. Mari angkat hatimu dan buka hatimu di hadapan Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat yang terutama yang sejati yang berasal daripada Tuhan Yesus. Mari angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus, tadakanlah, taruhlah tanganmu yang berlubang paku, darahmu teteskanlah di setiap dahi kami Tuhan. Karena sebelum kami berpisah, kami butuh berkat Tuhan. Oh, Yesus. Tuhan memberkati engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat Tuhan ilahi menyertai engkau, keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Haleluya. Amin. Katakan Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh baik, haleluya. Amin.